Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, salatan tufarridu biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Yang tercinta Bapak Camat Manding beserta Ibu Ketua Dewan Surya NU MWK Manding, Ketua Tanfidia NU MWK Manding, Ketua Majelis Wakil Cabang GT Ansor Kecamatan Manding, kemudian pengurus serta anggota Fatayat Nahdlatul Ulama MWK Manding yang semuanya saya hormati. Marilah kita pagi ini bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merayakan 99 tahun Nahdlatul Ulama. Tapi bahasa itu bukan saya ubah, saya lengkapi. Sebenarnya ini bukan hanya 99 tahun Nahdlatul Ulama, barangkali yang lebih semarak, lebih semangat sekarang ini menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. Karena kan 99 kan 100 orang situ, jadi yang agak gagah itu kalau disebutkan menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. Waktu pengurus pusat mulai dari Surya Tanfidia berkumpul di pesantren Saifona Hotel di Bangkalan, saya sebutkan itu menyongsong 100 tahun Nahdlatul Ulama. Bukan cuma 99 tahun. Kalau 99 itu hitungan, tapi kalau 100 tahun itu semangat, itu artinya. Nah, sebentar saya mau bicara tentang Manding dulu. Manding itu dilihat dari sudut ke NU-an itu sangat kental, mungkin tidak tahu di sini. Manding itu di Desa Lancur Kampung Salsa dikumpulkan Adipati Sumenep, namanya Muda Risan Panoleh. Yang orang sini menyebutnya Joko Toleh, itu nama mudanya. Tapi setelah menjadi adipati, beliau itu menjadi Muda Risan Panoleh. Dan perlu disebutkan bahwa Joko Toleh itu yang dikuburkan di Saasa itu 7 km dari sini, beliau juga punya peran yang sangat tinggi. Coba dari Sumenep ke Demak itu berapa ratus kilo, itu sekitar 500 kilo. Joko Toleh itu dalam buku Babat Tanah Jawi disebutkan hadir waktu peresmian Masjid Demak pada tahun 1511. Ini yang menyatakan bukan Zawal Ibrahim, tapi Babat Tanah Jawi, kitab sejarah Jawa yang sudah ditulis ratusan tahun yang lalu, mencatat ada tokoh Madura
tokoh Sumenep yang keratonnya di Lapatangan, yang meninggal di Batang-Batang, tapi kemudian dikuburkan di Saasa, Desa Lancuk, Kecamatan Mading, Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dunia. Nah, yang kedua, saya bahagia pagi ini karena bisa ketemu dengan Pak Camat. Nah, Pak Camat kok bisa memberikan tempat ini untuk NU atau untuk Ansor. Kakeknya Pak Camat itu, ya Pak Camat ini putranya teman saya, Pak Suhaidi, ya, lebih muda dari saya. Tapi yang lebih teman dengan saya, bapaknya Pak Suhaidi, namanya Haji Tahir. Ya. Haji Tahir itu ketua cabang GP Ansor Kabupaten Sumenep. Bukan yang ya. Jadi dulu waktu di Parsanga itu ke waktu di Parsanga itu jembatan itu diperbaiki, mungkin tidak bisa lewat Batang-Batang atau mau ke Batang-Batang dari Sumenep. Kecuali dapat izin dari Pak Haji Tahir karena pemborongnya Pak Haji Tahir. Tapi alhamdulillah saya waktu itu wakil ketua GP Ansor Kecamatan Batang-Batang. Saya masih boleh lewat di jembatan yang sedang diperbaiki karena saya wakil ketua GP Ansor Batang-Batang. Ya. Dan umur saya masih muda waktu itu. Umur saya 18 sampai 20 tahun. Ya. Jadi waktu itu belum kawin. Nyonya saya kawin agak terlambat. Nyonya kawin umur 25 saya. Jadi agak terlambat. Nyonya waktu kawin saya 68 itu. Nyonya itu masih berumur 13 tahun. Bingung juga saya. Jangan kok tega banget orang tua saya dikasihkan dengan gadis umurnya 13 tahun. Pada lemah lagi. Tapi ya namanya cinta, ya. Namanya cinta. Sebab kalau penyair jatuh cinta itu tidak mengatakan I love you, tidak mengatakan aku cinta padamu. Penyair itu mencari bahasa yang sangat bagus. Izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat. Jangan tepuk dulu. Izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatu. Karena itu perempuan-perempuan di Jakarta, di Surabaya jangan terlalu dekat kepada penyair. Karena kata-kata penyair itu bisa bikin kelepak-kelepak. Jadi kalau saya sekarang bisa tanya kepada Ansor dan Fatayat ini. Ya. Dan ini waktu ceramah saya di 40 harinya Kiai Taifur. Kok Taifur? Kiai Maimun, ya, Kiai Maimun, ya, 40 harinya. Itu sama kepada santri-santri di Rembang sana, saya tanya. Saya bisa tanya kepada Anda, kepada GP Ansor dan Fatayat, tahu Anda bedanya Garuda dengan kamu? Tahu? Tahu? Tidak tahu kan? Ingin tahu bedanya Ansor Fatayat dengan Garuda? Ingin tahu? Ingin tahu? Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hatiku. Jangan lagi. Jangan macam-macam dekat penyair biar tidak kena pelet gitu. Ya. Tunduk dadaku. Gegar. Ya, itulah. Semoga ini ceramah saya yang penuh guyonan ini bikin Pak Camat sambut. Amin, ya Allah.
Jadi begini, kita akan memperingati 100 tahun berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kumpulan orang yang ikut ulama. Itu pantunnya saya bikin, dan itu se-Indonesia. Mulai dari pantun Madinah ke pantun, misalnya begini, saya bersama juga. Anak pa bintang banyak sesasana terata lebih. Anak pa kaum demak noro ulama sabab ulama ahli waris Nabi. Jadi NU itu kumpulannya orang-orang yang ikut ulama, karena ulama ahli waris Nabi. Ya. Kenapa bintang jumlahnya banyak? Yang 9 terang sekali. Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Itu sekotu teku dengan ateh. Jadi karena masa ahli waris Nabi penyair? Kan tidak lah. Wadah jadilah ahli waris Nabi penyair, orang sangka puisi, wadah. Tidak ada, kecuali Gus Mus, ya ulama yang sekaligus penyair. Kalau saya ini kan ngalir buri, ulama bukan, penyair juga bukan lah. Kalau penyair masih bisa, kalau ulama ngalir buri gitu. Nah, jadi ini didirikannya Nahdlatul Ulama itu antara lain sebagai jawaban ketika kemenangan faham Wahabi atau Ibnu Saud yang sampai sekarang menguasai Mekah, yaitu dengan menghabiskan faham-faham para ulama ahli waris Nabi, dihabisi ya. Jadi orang At-Tahlil tak oleh, maka tiba oleh tak oleh, maka Donzendi tak oleh, Salawat Badar tak oleh, Topeto tak oleh, Mundur Bindu oleh, wadah dulu. Macam saya tak betul, tak betul. Ada tunggu nanti malam. Apa karena tunggu Topeto kan? Nah itu yang ada di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jadi orang mati Benipal Selaju hari itu meninggal, hari itu juga jelas tidak ada rasa kangen, tidak ada rasa berduka bersama. Makanya kebiasaan dari faham ahli sunnah wal jamaah itu sejak dulu Montapatian diusahakan agar sekapatian rajina dan peterana atau barang sepona itu tak laju belas elang kerpekeran tapi sadaya namanya orang halabat, jadi sosana berelang kalabat mi semak dengan senyumnya orang-orang yang datang melayat. Ini jadi faham ahli sunnah wal jamaah itu faham yang memang sudah ada sejak dari awal, karena faham ahli sunnah wal jamaah itu hakikatnya ikut ulama. Jadi yang mendirikan NU waktu itu namanya Kiai Haji Hasyim As'ari, kakeknya Gus Dur, kakeknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Jadi karena di Mekah itu sudah dikuasai oleh paham Wahabi yang tidak mau pada mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi, maka di Indonesia dikonsentrasikan para pecinta faham yang lama, ya.
tidak mau kepada pembaruan, saya tak ketemu ujung pangkalnya, maka berdirilah yang namanya Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ahli sunnah wal jamaah mulai dari cuman pesantren tertua di Madura dan Esotaber itu tahun 1062 ya, sampai pesantren seperti yang Punten Lapataman itu sampai sekarang tidak berubah. Apa jeng tidak berubah. Mari apa jeng. Subhanallah kalau kali. Alhamdulillah kalau kali. Dalam sampai la ilaha illallah tidak ada yang berubah, termasuk juga membaca kunut pada rakaat kedua sholat subuh. Dan itu bermulanya faham ini. Sebenarnya gagasan berdirinya NU ini tidak mutlak 100% dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tapi berawal dari waliullah terkenal kelas dunia di Jemangan Bengkalan, namanya Kiai Haji Saikhuna Khalil ya. Waktu itu Kiai Khalil Bengkalan ngotos satrek namanya As'ad Syamsul Arifin. Kayak As'ad Syamsul Arifin Situbondo, saya mondok ke Demangan itu epakon di Saikhuna Khalil As'ad ya tong keteriak kemah aturacikan Hasyim neng terbuyar. Pada waktu itu kendaraan masih sulit dari Kamal dari Penggalan ke Kamal, waktu itu masih nompak Dukar, Otaban nompak Jikar, nyebrang ke mana, ke Tanjung Perak. Itu waktu itu belum ada kapal feri begitu Muljoyo, Joko Tole sampai sekarang itu belum ada. Waktu itu pada sedikit nompak losongan. Saya tahun 60-an bisa nompak perahu yang panjangnya hanya 3 meter ya. Itu tidak pakai. Waktu itu kemudian melanjutkan perjalanan ke Jombang. Kiai As'ad menyampaikan tongkat ijazah itu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dari sini ya, di Surabaya sudah ada komite ijaz Sapokona Kiai Hasyim Asy'ari, yang mana Kiai Abdul Wahab As'umoh ya, yang sangat cerdas itu mengumpulkan ulama dan mengadakan komite ijaz yang berangkat ke Mekah untuk mencegah agar Wahabi di Mekah itu tidak keterlaluan menggusur, menyingkirkan orang-orang yang berpaham Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Komite Hijaz setelah pulang dari Mekah makin mantap ya, yaitu kemudian pada tahun 1926 didirikanlah Jam'iyah namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Kita ini kunoro NU, noro ulama gitu. Bukan NU ya. Rok noro ongguan, seekor rok noro kuncaknya kacaknya. Tapi insya Allah yang mandi Fatayat Muslimah Ansor NU itu benerok norok, tapi benar-benar norok ulama. Macamnya kau akan beda norok buntek, beda norok buntek yang betul pola nih norok buntok, norok buntok. Jadi itulah
sebenarnya NU ini sampai sekarang dianut oleh mayoritas umat Islam yang ada di Indonesia. Segi tetap takwil, maca juga, lapor tokol, aresan, sambil bunga, itu penuh dengan rasa kekeluargaan. Selanjutnya, nah setelah berdiri Nahdlatul Ulama itu jelas ya di Sumeneb tokohnya antara lain Kiai Zainal Arifin, kemudian Kiai Abi Suja. Santrennya Kiai Zainal Arifin ini dengan Kiai Abi Suja ya juga aktivis NU. Waktu itu seorang kiai namanya Kiai Jazuli. Kiai Jazuli ini duduk di Pak Camat. Saya yang menerangkan, kalau salah Pak Camat patah. Kiai Jazuli itu punya putra namanya Kiai Tahir, betul kan? Betul. Kok tahu saya ini? Kalau tahu kenapa salah? Kalau saya gimana? Kok tahu? Di Manding ini saya tahu ulama besar dulu ada Habib Abdurrahman Al-Hinduan dekat taman itu. Oh, dekat taman itu ada, masih keturunannya sekarang ada ya. Yang masih pensiunan di Pemda Sumeneb namanya Habib Abdul Qadir Al-Difri, masih ada juga, masih ada. Jadi boleh nikah NU Ungkuman. Sekarang bagaimana NU model Sumeneb? Apakah berbeda dengan NU yang model di Jawa? Secara keagamaan tidak berbeda, tapi secara budaya, nah kan berbeda dengan budaya itu Sumeneb Andiku Teguh yang juga orang Jawa harus menghormati budaya Sumeneb. Sama tren Sumeneb nikah. Saya ke kota Mengaksi, Pak nikah abental syahadat asa kok iman apajung rahmat ke Allah. Non orang Sumeneb. Abental syahadat asa kok iman apajung rahmat ke Allah. Membental syahadat sapokna iman. Pas Bajuna rahmat Allah, selamat tak selamat? Selamat nih, tapi dia tegas toh. Nah, kok tak selamat? Salana gemet. Salana gemet. Bersama tulian kita punya arti nama kocak nasib. Ma pernah tabu semuse. Ma kocak tobat, mamunto tabu sedepa. Mai kocak cuko, mon banyak tadanya sama jenika, cucu pas alko. Mon si ada tadi mah, cuko na pedang pada nantikan tekan biki, cucu patako, siapa ko, cucu patako. Mai kocak keengan, malor ke kagerungan. Mai kocak tongket, tong pas tetap. Tapi pada boleh maknanya kok tongket tidak ada. Setong saikat ya. Setong saikat. Ngupanan nyucuk. Ngupanan nyucuk. Malah di kotak sedekah. Kotak sedekah. Setong saikat. Jadinya heran lah. Orang NU enggak sahabatnya. Bisa orang NU kan enggak. Padahal itu foto saki salah ulama itu riswa. Tak oleh narema patareng dari orang saya tujuan politik. Jadi soal nilai. Soal nilai
kau dia bernyai nanti kita. Kau dia bernyai nanti kita. Pertanyaan itu apa? Boleh santri dulu, bawa ada waris. Ya, kok mereka Gusdur, ya nama Gusdur. Tak tahu kan? Ada yang masang ini kok, orang bingung katanya. Belum makan nih kan? Hari ya saya tepak. Ini kok bernyai ini. Tak tahu apa? Tak tahu. Cukupnya waktu tak orangnya palapan. Saya macen. Jadi saya nak bulat guna, saya bakal datang malam kita ke barang silahkan memilih semua. Jadi NU nikah Kitab 26. Sebenarnya NU itu tidak membelenggu, NU itu memberikan kebebasan sebebas-bebasnya dalam aspirasi politik. Untuk memilih yang menguntungkan Indonesia, mempersatukan Indonesia dan mengharumkan Islam. Cetokaran, dapat orang kona kan ada namun maki tebu sokon tabing kerap banyak kalana bongkong odi made parokon makle selamat pola tengkana. Jadi mulakan NU Om Buan itu apa namanya? Nama kebayaan makan nih kan pernikahan. Kan lagar baru di kota. Malah bodoh. Jadi mana Nabi Rasulullah aku innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Saya kok ikutus ke dunia ya di Gusti Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak ke manusia. Akhlak tata krama. Orang NU mata di tata krama orang NU. Kebetulan di tata krama saja mama tua, tahu mama tua. Sebagai atasan, sebagai bawahan, tata krama. Malah sampai orang naik tarebung keluar. Tahu orang naik tarebung, badan naik tarebung yang mandi. Wah, jangan kemudian kata moral, kan naik tarebung kan. Kemudian saya sok lapor. Mikro kan jenai tarik sampai main murah saya paling banyak orang tarik cukup pulus macam berenang mak udah jahit bisa ngitung aku dan kutu hitungnya gelu hitungnya buat mantap tarik lagi cukup semacam berenang lebar kaki sepote kan datang ke nama di kepala reng sebagus tata kramana menikmati macam letak yang sebagus tata krama menikmati macam ate mungkin koleksinya masyarakat itu sekolah anak SR 6 tahun sama dengan SR tak sekolah politiknya SRD nya tak kenal orang tua masa sekolah miskin mau juga ketemu saja di luar negara apa keluarga yang itu dari negara di masa depannya udah waktu kita bicara, punya jangan itu kamu, negara laju, namanya bagaimana udah bisa untuk dalam bicara. Itu mau juga saya tahu umat bisa Jakarta Pak, bisa pidato yang ada nama presiden, bisa pidato ya ada nama wakil presiden, bisa yang contoh Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Malaysia, Bangladesh, dan ke negara-negara yang lain pun bisa. Rasanya mau ini kan duduk. Saya ujian orang, kalau tak liburannya lah kawan. Tak libur, orang bisa mau acara mah tak sambil nyinggung gitu kan. Tak sambil nyotok tak sambil nampak kan bodoh
tunggunya orang yang petang. Entar ke pengajian buat nomor malaman. Iya, takut. Apa? Tak entar boleh memberi kiai dia. Kenapa? Dia mencari abu dan kiai. Mau telat-telat bejeng lawa. Pagi dia mati. Budik naik ke kue racun saya lambat. Jadi ada yang begitu. Kaula di guru kaula nyamana kiai musuh tak bisa. Tak boleh kok mata kota gitu. Ayo lah kita tuh atunin nama lolo. Paganya atunin suarga oleh-oleh penting nggak boleh nggak boleh. Jadi estorna suarga kita tak sangsara. Suarga kita tak sangsara. Membuka orang terowongan ngambil. Riwayat lagi 4 malaikat, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Israel berempat turun ke dunia menjumpai silaturahim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesudah bertemu, malaikat Jibril matur ke Rasulullah, wahai Rasul, tolong dengarkan ini penting ya. Wahai Gusti Rasul, kalau ada umatmu setiap hari membaca sholawat 10 kali kepadamu, berapa kali? 10 yang penuh. Nanti kalau mau lewat di atas tiang Shiratal Mustaqim, wahai Rasulullah, saya yang akan menggandeng orang itu untuk sampai di seberang dengan kecepatan yang sama dengan terbangnya burung. Maca salawat berapa kali? Terserah mau salawat apa. Salawat itu namanya. Kenapa sih? Yang kedua yang bilang itu malaikat Mikail. Malaikat Mikail bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau ada umatmu suka baca sholawat kepadamu, mana diberi umat kebancingan Rasulullah, lebur mau sholawat ke kebancingan pagi, mana dia orang yang panika lekat dengan area mahsyar. Tahu kan area mahsyar? Perlu jelasin apa bukan? Bukan kan? Mana di pagi dengan area mahsyar arah sapelkak. Kau dia sengalah ajain mengetala kena panjenengan Rasulullah kurci atoraki malah orang sepelkak dengan mahsyar. Sulit menjadi orang Islam atau enggak? Tak kita pelkak bagi mahsyar. Salawat itu baca. Mana ibadah orang NU tak baca salawat, orang sampur anak NU nah itu tengah. Yang ketiga itu malaikat Israfil. Matur kepada Rasulullah, mana ibadah umat kebancingan lebur mau sholawat ke kebancingan. Pas orang kaki ambil dosa, kau dia saya sujudkan dekat Gusti Allah, aku nona kisah orang panika, buat sujud kau dia tak berkan yang tak kaji banyak orang panika samura rasa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerbang suarganya bagutan. Orangnya itu saya baca salawat. Yang terakhir ini penting juga, malaikat Israel. Tugas malaikat Israel apa? Tokang tubuhnya roh, tukang tubuhnya nyabah.
Malaikat Israel matur ka Rasulullah, wahai Rasulullah, manabi pada umat kepanjenengan suka membaca salawat kepada panjenengan bila pada bektona mate bekal itu punya banyak orang kebanyakan kalau pelan kalau lembut akan diberikan kemudian nyambutnya benar para nabi. Terus saya sakit itu bukan nyampe kata apa itu bukan nyampe dikabut dan silat sampai ke tongkol silat kan ya saya rame budia capi saya nakal dia sakit anak itu nyampe tau enak bulu naik long begitu kalau enak nyambah itu coba di Baledur maca salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Jamal kalau capek silakan ya tetap didoakan di sini. Silakan. Nah, mungkin orang seanya mazawabi imron itu. Eta dirati manusia Allah 15 tahun ngarang lagu salawat yang pernah dibaca di kaset bersama Gusmus. Nampak nggak cuma ngetak orang ini tak boleh orang cuma ngetak orang nasi ngarang ujian rentang bertang ya. Tapi salawat ini dinyanyikan beberapa band di Jakarta bahasa Indonesia. Mau ansor dan fatayat saya ajari di sini langsung. Insya Allah Pak Camat ikut juga. Insya Allah manter. Atap bagus ya Allah dengan salawat. Salawat tengah nikah. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Jadi, ya Nabi, ya Rasul, kekasih, saya guna gitu. Sholawat selalu untukmu. Ya Nabi, ya Rasul, kekasih, sholawat, terotawa kalakuna, laju noro. Ini dimate noro, itu tidak terlalu dijamin bisa. Saya penting mangken Athena ingat kepada Allah. Ya. Suara saya yang ngajari ini halus, walaupun saya temannya Iwan Fals. Suara saya ini fals. Ya. Tapi mon ate pajuntrong ke Gusti Allah, insya Allah itu yang falsan semuanya. Begini lagunya. Jaka cunorok, norokna delim ate, saya nomor 2 na deki norok kalaban berbisik. Pada nawen apa jaro ata jatuh ini. Nomor telok dulu bersama-sama. Banyak. Makin saya norok delim ate dulu. Ya Nabi salam padamu. Ya Rasul salam padamu. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu untukmu. Setuju? Makin sampean oleh norok tapi kalaban atau kotok bunan. Pokoknya kayak gini. Bang, dengar dulu saya. Sekarang boleh ikut kumtaku kayak gini. Jangan sampai kayak gini kancanan mikir. Tidak boleh, bukunya yang melarang. Teriak norok dulu. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, kekasih salam, sholawat selalu. Yuk makin oleh atau kotok ya. Ya Nabi salam padamu. Ya Rasul salam padamu. Kekasih salam padamu. Sholawat selalu
Nomor satu, leka suaranya falas, atene ke falas sedek Allah, atene ke falas ke Rasulullah. Jauh mereka menikah gue oleh negara ke lapangan benih, nak kejiran juga nggak Gusti Allah. Jadi pokoknya ke pose, ke malote buat tak usah. Pokoknya atena, juntrong tak Gusti. Aku dia peret-peret alat jurah, entar nggak usah ini, dia sawi. Kepose kan beda alatku, kepose termaliter. Orang udah memparikan dalam bekerja ini. Udah memparikan di kulit kita. Rata-rata lek berdal tembak, sakora kabede tetel, pangarana lek berdal mulia, pas tepak kapara berketel. Baca salawat tak perlu termaketel. Gini, para nyingi siapa nih? Ya Nabi salam padamu, Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Maka coba diajari 3 kali mak bisa mengetahui keterlaluan saya ajari dia tidak masuk orang pinter. Tapi alasannya saya ngajari mantak tak masuk atau orang pinter. Orang pinter saya ngajari. Sekarang gantian dengan saya konsensi ini kan, ya. Tapi yang mendengarkan bagi penonton di lapangan, saya main saksi para malaikat untuk debat Rasulullah. Kau boleh duduk langsung gantian sampai sampai selesai nanti. Ya Nabi salam padamu, Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Yo. Ya Nabi salam padamu, Atena menyetok. Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Kalau cinta kepada Nabi, baca sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Ya Nabi salam padamu, Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu, sholawat selalu untukmu. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri, kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Ya Nabi salam padamu, Ya Rasul salam padamu, kekasih salam padamu,
bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Salawat selalu untukmu. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu. Kekasih, salam padamu. Salawat selalu untukmu. Nikah teliti pas torok lagi, insya Allah bisa. Nanti sampai anak kengengnya petunjuk ke kamu. Amin Allah. Terakhir, Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Bukan yakin, tapi Pak Bosok untuk ngomongku, siap atau tak? Siap. Ya, mau ngomongku, yuk. Ya Allah, Ilahi Rabbi, abdina. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Ya Allah, Ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti, izinkan kami bertemu Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Penting Athena sampai tidak bermencet, kema lembut, kema seduh, tidak bermencet. Ya, itulah. Jadi punya ciri apa? Berdiri sama Tuhan. Ya Allah, Ilahi Rabbi, abdina nyon lebih akhirat aredi budi nyon kokol sarkan yang nabi. Mau diajar itu nanti? Jadi pengajian
boleh saya agak umum ya, sampai pengajian saya sampai minggu beberapa sudah cukup. Macam meninggalkan arisan, pompolan, silaturahim, dan punya kumpan isto ya antara ansor setong ke setonga ya antara fatayat setong ke setonga itu benar-benar dianjurkan syariat agama di dalam berdoa dan di dalam menyetong bersaudara karena Allah. Jadi dan karena NU Madura ini kan nyaman, kira bingung. Gunung ngalaknya roan, kope bila eka berde, pecer bingung letak karuan, nabe gula seka tampe. Mon aku kan ke dia terus bingung, terus sakit, paritungan, terus sakit papare kena. Nakan lingkar ke beka gunung, nasek butuh berdei koran, lamun tika pekera bingung, tuli audu maca koraan baru. Tiba dia tampil dalam jadi Ansor, Fatayat dan semua organisasi-organisasi yang bernaung di bawah NU nikah usahakan itu benar-benar rukun dan damai. Ansorah termasuk berserah, jangan bertindak sendiri-sendiri tanpa instruksi dari atas. Tanpa instruksi dari atas. Di Batu Tahu, Banser di mana rumahnya tokoh-tokoh NU yang perlu liberty sampai malam perlu etanoli kopina kata menapa kayak pula makan sering minum kopi di rumah orang itu bawa kopi dan gula sendiri diatur yang macam-macam. Kata teman saya yang mohon silakan tinggalkan tempat ini. Jadi tantaretan saja warga NU itu kempang mentero masuk akas warga. Sebab kanjeng Nabi ada bukti, kanjeng Nabi ada bukti, kemudian kanjeng Nabi rak'ataini qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Aku yang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kayaknya ini pada sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian kanjeng Nabi jeriah lebih larang, lebih bagus dari dunia bersah escena. Jadi menggenjot saking emas satunya oleh Pak Kompol, Pak Kompol lebih kalongnya orang barat, kalongnya orang Sulawesi, di Sulawesi nggak boleh sekitar Makassar. Mau pengajian ya, lebih mau nambah lagi beda orang selong kalong berlanjut dengan nikah 1 kilo 2 on. Betul betul, sampai foto 1 kilo 2 on. Aduh bro. Bagaimana itu apa? Beri kolok yang murah pada itu deh. Aku maafnya, maka untuk karena saya dia toko emas di jalan. Nah ini kajian sakitnya emas satunya nih Pak Kompol. Saya bodoh nih tang-botang kangian di Sulawesi Pak Kompol. Saya kita ikale saya bodoh nih Freeport berniumon dengan Sumbawa Pak Kompol di Kompok masa pada gunung sampai yang saya letup dulu. Mana ini penting bersalat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Karena ibu nih di belakang tolong dengarkan saya. Jadi seandainya emas sedunia itu dikumpulkan, ditumpuk
menjadi seperti gunung Semeru yang barusan meletus. Penting berkecerna sholat sunnah qobliyah subuh rakaat sekalian di arajeun kencerna sholat sunnah qobliyah subuh rakaat. Gempang sholatkan apa Sarah? Gampang. Hah? Gampang. Gampang ternyata. Mana itu untuk Allah? Ya Allah, kau lenyon ibadah kau istiqomah. Ya Allah, kau lenyon mate kau le husnul khotimah. Ibu pun andi pun yang lagu ni tadi belum Allah ya jadi jangan kita digantian berdoa. Ya Allah kau lenyon ibadah kau istiqomah. Ya Allah kau lenyon mate kau husnul khotimah. Coba yuk. Ya Allah kau lenyon ibadah kau istiqomah. Ya Allah kau lenyon mate kau husnul khotimah. Maka latihan kemarin kita buat dengan orang kulit Allah gitu. Ya Allah ya lenyon ibadah kau istiqomah. Ya Allah kau lenyon mate kau husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shalihul wakil amin. Ya Allah kau istiqomah. Ya Allah kau lenyon Lagi lembut apa sih lembut? mate kau husnul khotimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Senang bersama-sama sekarang ini atau tidak? Kayaknya rata-rata mun ansor nikah andi dini apa kan? Fatayat andi lakken apa kan? Bagian badai buntan dia Montessori manter dia nemu cucu saya menurut paham Nahdlatul Ulama, menurut paham ahli sunnah wal jamaah yang bertauhid kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, dengar dulu. Yang namanya suami itu bukan idaman, istri bukan
pujaan. Di galero, suami bukan idaman, istri bukan pujaan. Di dalam bertauhid yang nomor satukan Allah, suami istri adalah teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Dengar, makanya Pak Camat sana jenrong kan, cintanya Bu Camat ke Pak Camat tambah cinta. Allah. Nyonya kau jangan berkerok orang dia 15 tahun kamu udah nonton dia, tapi perut-perutnya itu membuat saya lebih cinta kepada. Jadi gini, suami istri yang benar-benar bertakwa kepada Allah, ansor dan fatayat pada takwa kepada Allah, nanti akan menjadi keluarga sakinah. Kalau suami membaca waladhdallin di depan, istri dengan anak-anaknya membaca amin di belakang. Itulah suami istri seperti dua butir embun dari ufuk yang berlainan yang bersatu dalam sekuntum mawar. Jadi kalau saya pamit kepada istri, terkadang sampai setengah bulan itu nanti. Ya Allah. Dan tidak berdiri negeri orang itu bukan tidak ketemu orang cantik saya. Terus terang, dan ada di antara mereka sudah mulai ada yang jatuh hati. Sudah. Jadi tapi pamitnya saya pamit istriku kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu istriku selalu mekar laksana bunga melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku tetap setia dan rindu padamu. Kau besar tak kau besar? Dekat siapa tuh raginya? Siapa tuh anaknya? Tapi Popo, Athena, Pak Jindro, Dota Guste, tidak ada selingkuh di antara kita. Yang ada hanya cinta, estok dan rindu di antara kita. Itu Mokorana perempuan itu yang benar-benar taat ke agama. Ketika istri sakit, suami tetap melayani. Atau ketika suami sakit, istri tetap melayani. Itu ukurannya pakai seestok seperti itu. Bukan hanya menjadi pengantin dunia, insya Allah akan menjadi pengantin surga kelak di akhirat. Setuju tak setuju? Ya, itulah. Karena itu orang alat ini itu pasti ada perbedaannya. Istri saya itu kalau saya muncul di televisi, biasanya dia pergi. Kalau sendirian dia matikan TV-nya, tidak mau lihat suaminya muncul di televisi. Lebih-lebih dulu di Pulau dari depan program sebut muncul di televisi. Istri saya itu paling tidak suka melihat saya di televisi tanpa kopiah, karena dianggap apa? Dari saya itu lapangan golf. Karena tenaga budak itu. Apa? Kotor dia karena berpikir terus. Jadi itulah. Punya kak. Jadi nyonya kau jadi kan. Pakai buka puisi. Mon anak-anak kepada kompoya macam puisi guru niku. Mon kula uji mekria. Karena kula paling banyak cemburu. Cemburu kalau orang lain punya niku kok. Tapi entar nyonya saya itu tidak cemburu ya. Kemarin ada artis dari Jakarta ya, datang kemarin beli hari itu dengan suaminya, dengan teman-temannya, ada yang dari Belanda ke rumah, nyonya saya menemui dengan baik. Jadi
orang itu anaknya bini ini gak beneran dunia dunia melolo. Tak boleh pola nak bertua, pola nak ngol tahu ngol. Boleh bantu nak ngol ni. Kalau rasa lek kedeng dikit, kedeng budu nok tak melarat tarentaan dikit, ngatan serbuki model. Ada semua seku ini kota budayawan Madura itu beda. Saya mulai kota Alkitab dia santak lagi. Ambil yang kecil, dia bocah cepat berakat dia. Tak rasa, kecorak dulu muka dimah dia. Itu, saya jaga, ya. Ya, ya, balik. Ya, yuk. Ya, tarik, tarik. Ambuan apa lanjut sakonnya ini dah? Yuk, puisinya 15 menit. Kalau belajar salawat sih bersama juga. Mau salawat sih bersama juga. Rekam, monta rekam, saya rekam. Tolong Kak Ustadz Islahul Ummah. Ya kan? Jadi boleh catatkan ada Pak tulisannya boleh Ustadz Islahul Ummah. Nyonya nggak ikut ke sini. Jadi bukan mata ya namanya iman. Ansor ini namanya mata ya. Kalau pulang di kontrak ini takut merengkel rasanya. Mau tolong salawatnya dapatkan. Bisa direkam, bisa minta, dia sekarang juga minta. Jadi kan siapa? Nanti kah? Jawabannya. Ya Nabi salam de ajunan. Ya Rasul salam de ajunan. Kakase salam de ajunan. Solawat kator de ajunan. Ya Nabi salam de ya Rasul salam. Kakase salam. Solawat kator. Lagunya nggak sedia, benar punya lagunya. Malah bodoh saya wajar lagunya. Tapi kita sedia di tempat. Nanti kak. Ya Nabi salam de ajunan. Ya Rasul salam de ajunan. Kakase salam de ajunan. Solawat kantor de ajunan. Yo, ya Nabi salam de ajunan. Ya Rasul salam de ajunan. Kakase salam de ajunan. Penyetek di sekitar itu boleh macam kunci membaca tarena salah betul. Siap macam anu mendengarkan puisi? Ya. Hati-hati mendengarkan puisi sama dengan main silat dengan 9 bayangan. Ano ba eh? Tongkap pa rin. Kore, senior saya seaca-aca silakan diteruskan. Mula bukan pemarah. Saya sudah 15 tahun tidak pernah marah, termasuk kepada istri. Senang nanti andi latih, tak tahu pikir kan? Kamu tak mereka
Makin sudah 15 tahun. Kita belajar jemaah di Sorongan Dung. Ini itu dekat-dekat Dungi. Sora Sasa, Soro Atanan Nase, Soro Abdul Cuko, Soro Abdul Saya Sahatu, Soro Asapuan Buko. Pas dia salah sakonya. Kita pilih ngajak wacana itu suara jahat lah tidak dia boleh. Setuju? Ayo. Mau baik. Ayo benar adek. Laki kau dia pakai auto nanti pakai kau dia sebelum gigi. Sudah 15 tahun tak pernah marah kepada istrinya. Mon anyos, nasib na anyos, asal-asal. Ya tak angos saja. Rokok. Yang relaknya dengan dinikah. Nak kasar dulu. Tapi rupanya dulu hujan menjadi tak parah. Dengan sekonek nyaman aku. Ya, siap untuk mendengar? Ya. Bismillah tentang sebuah tongkat yang dikirimkan Syekhona Khalil lewat Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada Hadratus Syekh Yai Hasyim Asy'ari. Tongkat yang bukan hanya sebuah tongkat, tapi tongkat yang menyimpan amanah dan makna. Tongkat yang akan menjadi tanda dan tonggak pada zaman bahwa kegelapan yang gulita di bumi Nusantara membutuhkan iradah, gerak dan kebangkitan, bahwa umat dan rakyat membutuhkan cahaya yang disuluhkan para ulama, suluh keadilan, suluh peradaban, dan suluh keberanian serta suluh kemerdekaan. Lalu tongkat Syekhona Khalil menandai kebangkitan para ulama. Maka pada tahun 1926 berdirilah Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka memancarlah cahaya ahli sunnah wal jamaah di bumi Nusantara. Terang sekali. Kenapa kita ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Kegelapan di alam penjajahan disingkirkan dengan doa dan ketakwaan. Catatlah dengan tinta madu sari cempaka. Setelah Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Belanda datang lagi untuk menjajah dan mengkocar-kacirkan perjuangan darah. Surabaya menjadi lautan api. Dengan fatwa resolusi jihad itu, peluru musuh menjadi kecil, mitralyur musuh menjadi kecil, tank-tank dan bom musuh menjadi kecil, bahkan maut pun dianggap kecil. Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar. Itulah hari sakti 10 November, hari pahlawan, dan Surabaya menjadi kota pahlawan. Malam ini, malam Benggalan Bapak Negara. Malam ini kita menyongsong 100 tahun berdirinya Nahdlatul Ulama. Kita sudutkan dahi ke bumi, kita sudutkan hati kepada ilahi. Kita kenang jasa Syekhona Khalil, kita kenang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Asbullah, dan semua pahlawan yang namanya harum karena berjasa kepada tanah air. Hubbul waton minal iman, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Kenapa kita harus cinta kepada bangsa dan tanah air? Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita.
Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada bangsa dan tanah air. Tanah air Indonesia adalah ibunda kita. Siapa yang mencintainya, jangan mengisinya dengan maksiat dan dosa. Jangan mengisinya dengan kebencian, permusuhan, dan adu domba. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita. Siapa mencintainya harus menanaminya dengan benih-benih keimanan, ketakwaan, persaudaraan, kerukunan, kemajuan, dan kreativitas. Tanah air Indonesia adalah sajadah kita, tempat kita bersujud kepada Allah. Selesai.